Selamat datang di video pembelajaran PPKN. Sudah? Selamat pagi anak-anak. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Baik. Baik. Sehat, Pak. Nah, kita berjumpa kembali di pembelajaran PPKN, materi bab yang ketiga, bagian yang kedua. Nah, sebelum kita mulai proses pembelajaran kita kali ini, mari kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa. Nah, untuk kesiapan buku tulis sudah dipersiapkan? Sudah. Nah, kalau sudah, untuk kehadirannya nanti kalian absen pada grup WA ya, yang sudah Bapak share tadi. Nah, itu sudah banyak yang absensi. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari materi mengenai perumusan Undang-Undang Dasar dan pengesahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Untuk kesempatan kali ini kita masuk ke materi di bab 3 bagian 2. Nah, Bapak akan share screen dulu. Sudah kelihatan anak-anak? Nah, manfaat yang kita dapatkan dalam mempelajari materi kali ini adalah nantinya siswa mampu memahami materi mengenai arti penting Undang-Undang Dasar bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, selanjutnya manfaat yang kita akan dapatkan adalah dengan mempelajari materi ini, nantinya kita bisa mengetahui peran penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk mengatur kebebasan berpendapat. Terus yang selanjutnya, nah indikator pencapaian kompetensi yang akan kita pelajari adalah menganalisis arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Terus tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang kita akan capai adalah melalui pengamatan video, peserta didik mampu memahami materi arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, siswa mampu menemukan peran penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, kalian akan berdiskusi secara berkelompok, membahas permasalahan yang terdapat dalam LKPD. Kemudian, hasil diskusi tersebut akan dipresentasikan bergantian oleh perwakilan masing-masing kelompok. Nah, itu mekanisme pembelajaran kita kali ini. Nah, kalian bisa simak video yang sudah juga Bapak share. Nah, nantinya kalian bisa diskusikan sesuai dengan forum diskusi yang sudah Bapak sediakan dalam Google Classroom. Bagaimana anak-anak? Sudah ditonton videonya? Dan kebebasan berpendapat. Ya, Undang-Undang Dasar yang mengatur kebebasan berpendapat. Nah, di sana sudah ada sebuah wacana mengenai demonstrasi sebagai bentuk kebebasan berekspresi. Nah, itu kalian diskusikan dengan kelompok, nanti kalian presentasikan. Ya, Bapak akan memberikan kalian waktu 30 menit untuk berdiskusi mengenai permasalahan yang terdapat dalam LKPD. Silakan didiskusikan. Sudah siap untuk presentasi? Sudah. Nah, kalau sudah, silakan perwakilan kelompok akan menyajikan hasil diskusinya. Silakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya perwakilan dari kelompok. Bagaimanakah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur hak-hak warga negara dalam menyampaikan pendapat? Jawaban. Menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan ditetapkan dengan undang-undang. Nomor 2. Apa akibat yang ditimbulkan apabila kebebasan berpendapat tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945? Jawaban. Akibatnya adalah jika seseorang ingin menyampaikan pendapatnya, orang tersebut tidak diberi kebebasan dalam menyampaikan pendapatnya. Oleh karena itu, apa kesimpulan yang dapat kalian rumuskan tentang Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945? Jawaban. Arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Kepatuhan warga negara terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 akan mengarahkan kita pada kehidupan yang tertib dan teratur. Ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan bernegara akan mempermudah kita mencapai masyarakat yang sejahtera. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Om Santi Om. Om Santi Om. Ya, itulah presentasi dari kelompok 1.
yang diwakili oleh Saras Naradwipa. Siapa yang mau menanggapi atau bertanya kepada kelompok 1? Sri Rahayu, ya silakan. Akibat yang ditimbulkan bagi warga jika sebuah negara tidak memiliki undang-undang dasar. Jika sebuah negara tidak memiliki undang-undang dasar, maka akan terjadi ketidakharmonisan antar warga negara. Yaitu tanggapan dari kelompok 1 bagaimana? Sri Rahayu? Ya, Pak. Sudah, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, baik, untuk kelompok 2, siapa yang akan mewakili? Om Swastiastu. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Manakah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur hak-hak warga negara dalam menyampaikan pendapat? Jawab. Menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Coba berikan pendapat kalian apa akibat yang ditimbulkan apabila kebebasan berpendapat tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pendapat kami adalah Undang-Undang Dasar membuat seseorang warga memiliki rasa tenang dalam pendapat di muka umum meskipun harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hal ini karena negara menganut 5 dasar Pancasila. 4. Apa kesimpulan yang dapat kalian rumuskan tentang arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Jawab. Menurut saya, arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bagi negara adalah 1. Hak asasi manusia, 2. Hak dan kewajiban warga negara, 3. Pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara, 4. Wilayah negara dan pembagian daerah kewarganegaraan dan kependudukan keuangan negara. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih Om Santi. Ya, Om Santi Om. Nah, itu presentasi dari kelompok 2. Silakan kelompok lain ada yang mau bertanya kepada kelompok 2? Saya, Pak. Ya, ulang dari Pasal keberapakah hak asasi manusia? Kurang jelas, Pak. silakan diulang lagi. Pertanyaannya ulang dari Pasal keberapakah hak asasi manusia? pasal keberapa hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Dasar? Pasal 28. Pasal 28 tersebut. Nah, coba dari beberapa presentasi yang sudah dilaksanakan oleh perwakilan kelompok, siapa yang bisa menyimpulkan kira-kira hasil dari pembelajaran kita kali ini? Ya, silakan. Setiap bangsa yang merdeka akan membentuk suatu pola kehidupan berkelompok yang dinamakan negara. Pola ini dalam bernegara perlu diatur dalam suatu naskah berupa aturan hukum tinggi dalam kehidupan negara Republik Indonesia yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berisi aturan dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Kedudukan sebagai hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya karena merupakan sumber legitimasi atau landasan bentuk-bentuk peraturan berundang-undang di bawahnya. Sesuatu dengan prinsip hukum yang berlaku universal, maka semua peraturan berundang-undang yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dan harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945. Sekian kesimpulan dari saya. Itu mengerjakan tugas yang sudah Bapak berikan untuk dikerjakan di rumah. Nah, karena proses pembelajaran kita sudah berjalan dengan lancar, kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan berdoa. Silakan dipimpin doanya. Baik, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran pada kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya kalian tetap semangat belajar dari rumah dan jangan lupa menerapkan protokol kesehatan karena kita masih berada di masa pandemi. Ketika keluar rumah menggunakan masker agar senantiasa kita terhindar dari virus COVID-19. Nah, untuk kesempatan kali ini Bapak akhiri proses pembelajaran kita kali ini dengan ucapan selamat siang. Om Santi. Siang. Om Santi.